Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai konsep dasar eksplorasi pada area Greenfield. Seperti sudah dijelaskan oleh Bu Lara, nama saya Yones Joyce Manuel. Saya sebagai geologis di Mining Konsultan Departemen Bima Sabartum Group. Nah, sebelum kita masuk ke isi materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya lulusan dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya, di mana saat ini saya bekerja sebagai geologis engineer di Bima Sabartum Konsultan. Adapun organisasi yang saya ikutin hingga saat ini yaitu MGI atau Masyarakat Ekonomi Geologi Indonesia dan IAGI Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Di mana pada presentasi saya hari ini saya mengutip dari beberapa geologi yang saya komparasikan dengan beberapa hasil pemetaan geologi saya pengalamannya, yang dimana saya tidak menjamin garansi secara sepenuhnya para peserta dapat memahami materi yang saya sampaikan. Nah, namun saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan mudah. Nah, di mana kuncinya yaitu semakin sering kita ke lapangan, semakin sering kita berlatih, nantinya kita akan mempunyai pola-pola konsep eksplorasi yang menurut kita itu sesuai dengan yang kita, yaitu practice makes perfect. Adapun konten kita pada hari ini yaitu mengenai definisi, kemudian tujuan eksplorasi, kemudian macam-macam eksplorasi, kemudian ruang lingkup eksplorasi, kemudian sequential exploration model atau SEM, kemudian risiko kegagalan eksplorasi, strategi eksplorasi, dan terakhir saya akan sharing mengenai eksplorasi quarry andesit yang salah satu proyek yang pernah saya lakukan untuk PT Bima Sabartum Wijaya atau merupakan salah satu bagian dari Bima Sabartum Group. Adapun secara definisinya, eksplorasi sendiri merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya dari bahan galian, serta juga memperoleh informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Di mana definisi ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Pasal 1 Nomor 15, yang dimana ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Sedangkan area Greenfield sendiri adalah lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan untuk menjadi suatu area tambang. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa definisinya eksplorasi pada area Greenfield sendiri yaitu kegiatan untuk mencari keterdapatan sumber daya bahan galian yang memiliki nilai ekonomis yang nantinya dapat kita kembangkan untuk menjadi suatu area tambang yang baru. Nah, adapun tujuan-tujuan untuk dilakukannya eksplorasi yaitu antara lain yang pertama untuk mencari dan menemukan cadangan bahan galian baru yang bernilai ekonomis, yang dimana ini merupakan tujuan utama untuk dilakukannya eksplorasi yang harus didapatkan untuk mengembangkan suatu area tambang baru. Kemudian yang kedua, dapat menambah jumlah cadangan. Contohnya, perusahaan X ingin menambah jumlah cadangan untuk meningkatkannya target produksi, sehingga diperlukannya beberapa kegiatan eksplorasi, di mana cadangan sendiri merupakan dasar dari aktivitas penambangan. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar atau industri. Misalnya perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk dapat mensuplai bahan galian sebanyak 1 juta ton. Namun perusahaan B tidak memiliki cadangan sebanyak itu. Nah, sehingga maka diperlukannya adanya eksplorasi untuk menemukan cadangan yang baru, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar atau industri. Kemudian yang keempat, untuk diversifikasi sumber daya alam, di mana pada suatu lokasi daerah penelitian sendiri bisa memiliki satu atau lebih bahan galian yang memiliki prospek yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikembangkan. Kemudian yang terakhir itu untuk mengontrol sumber-sumber bahan baku sehingga dapat berpotensi dalam persaingan pasar nantinya. Ada pun macam-macam eksplorasi sumber daya, yaitu eksplorasi mineral logam dan non-logam, kemudian eksplorasi minyak dan gas bumi, kemudian eksplorasi batu bara, kemudian eksplorasi sumber daya air, dan terakhir ada eksplorasi bumi.
di mana nantinya dalam menghitung estimasi sumber daya nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kompeten Pers Indonesia atau kita kenal sebagai CPI, di mana CPI tersebut nantinya bertanggung jawab atau mengasesmen sumber daya, volume, dan tonase dari bahan galian kita, di mana masing-masing CPI sendiri memiliki keahliannya. Contohnya, CPI batubara nantinya hanya berhak untuk memverifikasi dan memvalidasi untuk sumber daya batubara. Itu tidak berhak untuk menghitung estimasi minyak dan gas bumi. Nah, begitu juga CPI minyak dan gas bumi hanya berhak untuk estimasi minyak dan gas bumi, tidak berhak untuk menghitung estimasi sumber daya batubara. Contohnya seperti itu. Nah, adapun ruang lingkup eksplorasi sendiri, yang pertama kita harus memiliki pemahaman mengenai karakteristik, mulai dari sifat fisik, sifat kimianya, kemudian kadar, kualitas. Kemudian kita juga harus mengetahui keterdapatannya, geometrinya, seperti ketebalannya, hingga kedalaman berapa, kemudian struktur geologi yang berkembangnya itu apa, kekar, struktur, dan lipatannya, kemudian letak geografis kita itu di mana, kemudian teknologi, kemudian harga, harga kita mensuplai, apakah itu memiliki nilai keuntungan atau dapat merugikan perusahaan nantinya. Kemudian biaya, mulai dari biaya eksplorasi hingga biaya penambangan dan sebagainya. Nah, kemudian tahapan dan konsep dasar eksplorasi minerba integrasi diperlukannya beberapa tahapan, mulai dari perencanaan dan pemilihan metode eksplorasi. Nah, itu nantinya seorang exploration geologist nantinya harus memiliki perencanaannya untuk step-stepnya melakukan pemetaan itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, pengambilan data secara menyeluruh. Nantinya pengambilan data yang diambil yang bisa mewakili untuk daerah penelitian kita dan implementasi KIAD atau skicinya. Nah, kemudian kita melakukan pemetaan geologi yang nantinya kita susun dalam suatu manajemen database yang baik nantinya, sehingga nantinya kita dalam pengolahan data kita bisa dengan mudah untuk menginput data-data yang sudah kita dapatkan dari hasil lapangan. Kemudian dari beberapa model yang sudah kita buat, nantinya kita analisis dan evaluasi secara komprehensif, mulai dari pola persebarannya kemana, kemudian stratigrafinya, kemudian struktur geologinya itu seperti apa, dan karakteristik endapan kita seperti apa. Sehingga nantinya kita dapat melakukan suatu perencanaan eksplorasi lanjutan, mulai dari penentuan titik bor kita itu nantinya di mana, yang bisa mewakili daerah-daerah penelitian kita nantinya. Dan kemudian yang terakhir, nantinya kita dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang baru dan atau penelusuran pengembangan yang baru. Gitu. Kemudian dalam melakukan eksplorasi minerba, diperlukannya beberapa konsep, mulai dari prinsip geologi atau hukum-hukum geologi atau konsep dasar geologi. Kemudian yang kedua endapan. Nah, misalnya kita mencari endapan batu bara. Nah, karakteristik batu bara itu seperti apa gitu. Kemudian geometalurgi, kemudian mining constraint-nya, kemudian pengolahan endapan marginal dan konservasi, kemudian kita mengevaluasi sumber daya dan cadangan, kemudian mineral-mineral ekonomis, kemudian prinsip-prinsip pemodelan spasial dan sumber daya nantinya ketika kita melakukan pemodelan geologi. Nah, kemudian kita harus juga state of the art in exploration, yaitu penelitian-penelitian terdahulu mengenai eksplorasi yang pernah dilakukan di daerah kita ataupun di daerah lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daerah penelitian kita. Nah, sehingga nantinya keduanya dapat dituangkan menjadi kode standar yang baik, salah satunya KCMI atau Kode Cadangan Mineral Indonesia, yang nantinya akan dituangkan dalam kode standarisasi yang baik dan diakui. Contohnya salah satunya yang terkenal di Indonesia yaitu KCMI atau Kode Cadangan Mineral Indonesia, sehingga nantinya dapat dikatakan sebagai suatu eksplorasi yang sukses karena memenuhi kaidah-kaidah dalam teknisi melakukan eksplorasi yang baik dan benar. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam eksplorasi
Yaitu yang pertama, potensi keterlambatan sumber dayanya. Itu mulai dari pola persebarannya itu kemana, kemudian geometrinya itu seperti apa, kemudian total estimasi sumber daya yang terdapat pada daerah penelitian kita itu sebanyak apa nantinya. Sehingga nantinya kita dapat mengetahui lokasi kita ini prospek atau enggak. Kemudian yang kedua, kondisi geologi, seperti kondisi geomorfonya itu seperti apa, kemudian kondisi stratigrafi regionalnya, kemudian struktur geologinya, kemudian apakah kondisi geologi kita ini masuk ke dalam klasifikasi yang moderate, sederhana, atau yang kompleks nantinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu posisi geografis. Nah, posisi geografis ini lokasi keberadaan kita nantinya. Seperti kita berada di koordinat berapa, kemudian nantinya daerah-daerah penelitian kita itu di daerah mana, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Kemudian mengenai politik. Nah, di mana jika suatu daerah penelitian eksplorasi kita memiliki politik yang keras atau yang konflik, namun kita terdapat sumber daya yang meyakinkan atau prospek, maka perlu diperhatikan. Dan jangan sampai lokasi eksplorasi yang kita sedang lakukan ini berada di zona konflik gitu. Karena nantinya akan terdapat pertentangan atau permasalahan dengan warga-warga masyarakat sekitar, sehingga dapat menghambat untuk kegiatan eksplorasi kita. Kemudian peraturan pemerintah setempat, di mana setiap pemerintah daerah sendiri mempunyai peraturannya masing-masing, sehingga nantinya kita harus memenuhi peraturan-peraturan di pemerintahan tersebut. Kemudian masalah perizinan. Nah, untuk masalah perizinan ini sudah jelas itu pernah dijelaskan oleh Ibu Lara pada Sibi Series yang kedua, itu mengenai perizinan, mulai dari IUP, izin usaha pertambangan eksplorasi, kemudian izin usaha pertambangan operasi produksi, dan sebagainya. Nah, kemudian transportasi hasil eksploitasi. Nah, ini bagaimana jalannya akses menuju lokasi perusahaan yang ingin membeli bahan komoditas kita. Apakah nantinya aksesnya itu sangat sulit dicapai, apakah jalannya susah atau jalannya bagus gitu. Itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, kemudian masalah biaya. Nah, di sini semakin tinggi biaya, seharusnya semakin tinggi pula tingkat keyakinan seorang geologisnya. Nah, jika biaya tinggi, namun tingkat keyakinan geologinya sangat rendah, maka itu tidak usah dilanjutkan untuk eksplorasi lebih detail lagi atau eksplorasi lanjutan. Karena nantinya hanya membuang-buang biaya saja gitu ke depannya. Nah, kemudian sequential exploration model atau model sequence eksplorasi itu mulai dari studi geologi regional. Di sini kita melakukan identifikasi data-data geologi regional, mulai dari peta geologinya, kemudian stratigrafi regional seperti apa, geomorfologi geologi regionalnya seperti apa. Kemudian kita juga melakukan studi-studi literatur, mulai dari baca-baca penelitian terdahulu, mulai dari jurnal-jurnal atau buku yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daerah kita ataupun yang berada di sekitar daerah kita, sehingga nantinya kita dapat memperoleh gambaran daerah penelitian yang kita tuju secara luas atau dikenal sebagai tahapan pendidikan umum. Nah, kemudian menseleksi area. Nah, di mana di sini dari hasil studi literatur yang pernah kita lakukan, nantinya kita dapat menentukan atau menseleksi area-area yang menurut kita itu prospek di mana saja gitu. Kemudian kita dapat menentukan target-target anomali, sehingga dari area yang luas tersebut dapat kita perkecil nantinya. Nah, di mana tahap selanjutnya itu sizing up the prospect, di mana di sini nantinya kita dapat membatasi area-area yang menurut kita itu prospek untuk dilakukan eksplorasi gitu. Sehingga nantinya kita dapat mengerucuti lokasi-lokasi penelitian kita. Kemudian tahap evaluasi. Nah, di sini kita mengkaji hasil studi yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya untuk memutuskan apakah dapat atau harus dilakukannya eksplorasi lebih lanjut lagi, baik secara rinci atau secara umum gitu. Kemudian yang terakhir yaitu feasibility study atau studi kelayakan. Nah, di sini kita menyatakan layak atau tidaknya untuk dibuka menjadi area tambang, di mana ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya, kemudian
faktor keekonomisan dari bahan galian yang kita temui, kemudian total estimasi sumber daya dan cadangannya itu sebanyak apa gitu, itu harus kita pertimbangkan nantinya. Kemudian dalam pelaksanaan eksplorasi itu diperlukan 3 bagian, yaitu mulai dari dana, kemudian pengetahuan atau knowledge, dan waktu. Nah, di mana pada dana sendiri nantinya akan tergantung dari beberapa faktor. Ini yaitu mulai dari kondisi sosial ekonomi, kemudian bentang alam dan aksesibilitasnya. Apakah akses yang menuju kita ke sana itu akses yang mudah atau tidak? Nah, jika aksesnya itu sangat susah, maka diperlukannya beberapa transportasi yang bisa menggabungkan. Nah, nantinya semakin luas wilayah yang kita lakukan pemetaan, nantinya makanya waktu yang akan kita butuhkan juga akan semakin banyak, sehingga nantinya dana yang kita keluarkan juga akan semakin menambah gitu. Kemudian tipe-tipe endapannya seperti apa, kemudian ketersediaan teknologi kita dan kompleksitas endapan. Nah, di mana semakin kompleks daerah penelitian kita nantinya, maka penelitian kita juga akan semakin detail nantinya atau semakin rinci, karena waktu yang kita butuhkan juga akan semakin banyak. Kemudian kedua, pengetahuan, di mana dapat kita lihat gambar yang atas dan gambar yang bawah membedakan. Gambar yang pertama, seorang exploration geologis itu tidak diperlengkapi dengan alat dan pengetahuannya, sehingga ketika dia melakukan pemetaan geologi yang seharusnya di bawah tersebut terdapat endapan yang dia cari, dia lewatin saja. Nah, berbeda dengan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua sudah lengkap dengan helm safety, kemudian sudah lengkap dengan palu geologi, kemudian sudah lengkap dengan sepatu lapangan. Dan ketika dia melakukan pemetaan dan dia yakin dengan pengetahuan yang dimiliki di bawahnya terdapat bahan galian, dan ketika digali terdapatlah bahan galian yang dia cari. Nah, sehingga dibutuhkanlah pengetahuan dari seorang geologis tersebut untuk melakukan pemetaan geologi. Sehingga nantinya dana dan pengetahuan yang dimiliki nantinya akan sebanding dengan waktu. Nah, sehingga diperlukannya beberapa trik pemetaan yang pintar atau smart mapping untuk mempercepat waktu di lapangan dengan data yang akurat dan dana yang murah. Seperti itu. Nah, kemudian tahapan pengambilan data hingga pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 3 tahapan, mulai dari finding, yaitu menemukan, kemudian proving, itu membuktikan, dan yang terakhir itu evaluating atau mengevaluasi. Nah, sehingga dari ketiga ini dibagi secara rinci menjadi yang pertama, fakta-fakta mengenai target eksplorasi kita yang sudah kita lakukan pemetaan, seperti jenis endapannya seperti apa, kemudian tipe endapannya, karakteristiknya seperti apa, kemudian teknik pengambilan data kita di lapangan seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap eksekusi data, di mana di sini kita menseleksi dari data, kemudian mengakuisisi data, melakukan pengolahan, validasi, penyusunan database kita, dan membackup data-data yang sudah kita dapatkan di lapangan menjadi susunan database manajemen yang bagus. Sehingga nantinya ketika kita sudah yakin dengan data yang kita miliki, nanti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, jika kita tidak yakin dengan data yang kita miliki, kita balik lagi ke tahap yang sebelumnya. Nah, jika kita sudah yakin, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap interpretasi data, di mana kita di sini menginterpretasi data-data mulai dari stratigrafi, korelasi endapan kita seperti apa, kemudian interpretasi spasialnya, kemudian analisis data statistiknya seperti apa. Nah, terus kita interpretasi. Nah, kemudian setelah kita yakin, kita lanjut ke pemodelan geologinya, mulai dari model-model spasialnya, model-model analisis geometrinya, mungkin bisa dibantu dengan beberapa software nantinya, sehingga nantinya dapat menambah tingkat keyakinan geologi. Sehingga jika kita merasa itu layak, kita bisa melakukan penyusunan laporan nantinya. Nah, di mana laporan-laporan tersebut nantinya kita merujuk terhadap beberapa peraturan-peraturan yang berlaku, mulai dari SNI atau KCMI dan sebagainya gitu. Nah, jika kita merasakan lokasi kita kurang prospek, maka keputusannya yaitu kita tidak usah melanjutkan untuk melakukan eksplorasi, atau kita bisa untuk mencari lokasi yang lainnya.
Kemudian di sini dapat kita lihat grafik perbandingan biaya dan risiko yang terjadi dalam tahap eksplorasi. Nah, di sini dapat kita lihat untuk di awal kegiatan eksplorasi biaya pengeluaran itu relatif sedikit, namun risiko yang dialami itu sangat tinggi karena di tahap awal ini kita masih melakukan pemilihan daerah, mulai dari studi-studi literatur, kemudian mulai dari survei-survei geologi regional, kemudian kita melakukan pengindaran jarak jauh, identifikasi lokasi-lokasi kita. Nah, kemudian nantinya biaya tersebut akan terus melonjak tinggi, namun tingkat resiko pun akan menurun nantinya, karena ketika kita sudah mendapatkan area seleksi target kita, nantinya kita melakukan pemetaan geologi. Nah, di pemetaan geologi ini, nantinya kita juga akan melakukan uh, pengambilan sampel, kemudian melakukan pemboran, mulai dari pemboran susunan stratigrafi di bawah permukaan, kemudian untuk pengujian geotek, kemudian untuk kajian hidrologi, kajian hidrogeologi, dan sebagainya nantinya. Nah, ketika data tersebut telah kita capai, nantinya kita untuk melakukan perhitungan estimasi sumber daya dan cadangan nantinya. Nah, sehingga nantinya kita masuk ke tahap studi kelayakan. Nah, di mana di tahap studi kelayakan ini nantinya kita dapat menyatakan layak atau tidaknya lokasi kita untuk dibuka menjadi suatu area tambang nantinya. Sehingga nantinya ketika kita sudah menyatakan layak lokasi kita, nantinya biaya yang kita keluarkan juga akan semakin tinggi nantinya. Karena di sini nantinya kita akan membutuhkan dana mulai dari masalah perizinan, kemudian mulai dari pembebasan lahan warga masyarakat sekitar, kemudian mulai untuk membeli-beli alat, mulai dari kendaraan dan sebagainya. Nah, kemudian seiring proses jalannya penambangan nantinya biaya tersebut pun akan mulai menurun nantinya dan mulai juga melakukan penurunan risiko hingga nanti masuk ke dalam tahap reliabilitas pasca tambang. Nah, kemudian di dalam eksplorasi sendiri selalu ada ketidakpastian yang merupakan batas antara pengetahuan geologi dan faktor keberuntungan. Kemudian, meskipun suatu kegiatan eksplorasi telah diusahakan secermat dan sebaik mungkin, namun masih terdapat faktor-faktor yang bisa membatasi dan menggagalkannya. Nah, faktor-faktor yang membatasi dan menggagalkan kegiatan eksplorasi, yaitu yang pertama, perencana kegiatan eksplorasi itu kurang cakep, di mana di sini seorang eksplorasi geologis tidak melakukan kegiatan pemetaan geologi yang sistematis dan rasionalisme. Contohnya, melakukan pemetaan dalam setiap meter atau per 1 meter pada suatu area yang luas gitu, sehingga nantinya akan membuang waktu saja. Nah, sehingga tahapan dan penggunaan metode eksplorasi ini perlu direncanakan secara rasional dan sistematis dengan kesalahan yang sekecil mungkin. Kemudian yang kedua, pelaksana kegiatan eksplorasi kurang memiliki kemahiran atau pengalaman. Nah, hal ini bisa jadi kesalahan dalam interpretasi, kemudian dalam analisis, analogi, dan sebagainya, karena ini akan tergantung dengan pengalaman dan pengetahuan dari geologisnya sendiri. Kemudian yang ketiga, kurangnya kendali pada pelaksanaan eksplorasi, di mana di sini tidak memahami konsep-konsep eksplorasi tersebut seperti apa. Kemudian kurang memiliki pengetahuan terhadap bahan galian yang dicari dan lokasi penelitian kita. Kemudian yang terakhir itu ketidaksentuhan situasi masa depan organisasi. Nah, oleh karena itu diperlukannya adalah strategi-strategi eksplorasi, di mana menurut Kuncoro 2008, strategi eksplorasi sendiri adalah pemilihan tahapan serta metode yang tepat, sehingga nantinya sasaran didapatkan dengan waktu yang singkat dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, sehingga diperlukannya beberapa upaya untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dalam eksplorasi. Yang pertama itu memastikan target eksplorasi dan kondisi geologi. Hasil pemetaan yang sudah kita peroleh tersebut
Nantinya arus representatif yang bisa mewakili area pengamatan kita atau area penelitian kita sesuai dengan konsep-konsep dasar geologi dan sebagainya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, memastikan kelengkapan dan tingkat kepercayaan data eksplorasi. Nah, di mana di sini kita harus memastikan alat-alat yang kita gunakan itu harus sudah lengkap semua, kemudian memiliki teknologi-teknologi yang tinggi, sehingga nantinya data yang kita hasilkan dapat lebih akurat dan dapat menambah tingkat kepercayaan dari geologisnya sendiri. Kemudian yang ketiga, memastikan tingkat ketelitian yang merupakan derajat kebenaran yang dikehendaki dan tergantung kepada sistem eksplorasi. Nah, di mana sini data yang diambil di lapangan harus teliti dan benar, sesuai dengan kaidah konsep pemetaan yang baik, agar hasil yang dihasilkan juga akan benar. Kemudian yang terakhir, mengacu kepada tujuan dan tahapan kegiatan eksplorasi. Nah, di sini seorang exploration harus tahu tujuan bahan galian yang dicari itu apa, kemudian tahapan-tahapan step-step untuk melakukan pemetaan geologi itu seperti apa gitu, sehingga nantinya dapat melakukan pemetaan geologi yang terstruktur, nah gitu. Kemudian berikut saya akan menceritakan gambaran secara umum salah satu eksplorasi yang pernah saya lakukan untuk eksplorasi batuan andesit untuk PT Bima Sabatu Wijaya. Ini merupakan salah satu bagian dari Bima Sabatu Group. Nah, yang pertama itu yang saya lakukan, kita harus mengetahui komoditas bahan galian yang kita cari itu seperti apa. Nah, kebetulan di sini PT Bima Sabatu Wijaya ini ingin mencari batuan andesit yang berguna untuk nantinya untuk disuplai untuk beberapa proyek-proyek strategis nasional atau pembangunan infrastruktur. Nah, di sini kita harus mengetahui formasi-formasi yang menurut kita itu terdapat batu-batuan andesit. Nah, kebetulan di sini dapatlah satu formasi yang memiliki prospek akan batuan andesit. Nah, kemudian dari formasi tersebut kita melakukan studi literatur. Nah, kita baca beberapa penelitian yang pernah melakukan di daerah penelitian kita, kemudian karakteristik batuan andesit di daerah sekitar kita itu seperti apa, sehingga nantinya kita mempunyai gambaran secara umum kondisi geologi di daerah penelitian kita dan karakteristik batuan kita itu seperti apa, gitu. Kemudian setelah itu saya coba melakukan seleksi target. Nah, dari beberapa lokasi yang menurut saya ini memiliki lokasi prospek untuk kedapatan batuan andesit. Nah, dari ketiga lokasi ini coba kita perkecil lagi menjadi satu lokasi atau tadi masuk ke tahap sizing update prospect. Nah, di sini kita nantinya akan menentukan target-target yang harus kita datangin untuk melakukan pemetaan geologi. Itu lokasi-lokasi mana sih yang kita harus kita datangin, sehingga tidak harus semua lokasi kita datangin. Namunnya lokasi-lokasi yang kita datangin yaitu lokasi-lokasi yang bisa mewakili secara representatif daerah penelitian kita gitu. Nah, setelah kita yakin dengan lokasi-lokasi target yang akan kita datangin, kita melakukan pemetaan geologi. Nah, di sini pemetaan geologi ini kita melakukan pengambilan sampel, kemudian kita melakukan deskripsi batuan, mulai dari tekstur, struktur, kemudian karakteristiknya seperti apa, dan sebagainya. Di sini juga kita menentukan azimut dari singkapannya. Nah, dari beberapa singkapan yang kita temui di lapangan, kita melakukan pengambilan sampel yang nantinya dapat digunakan untuk analisis laboratorium. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk mengambil data-data struktur yang berkembang di dalam penelitian kita. Nah, karena nantinya struktur yang berkembang di dalam penelitian kita ini nantinya dapat mengontrol atau mempengaruhi daerah penelitian kita. Baik itu seperti sesar, atau kekar, atau lipatannya. Nah, kebetulan untuk di daerah PT Bima Sabatu Wijaya ini yang cukup berkembang itu kekar-kekarnya. Kemudian dari lokasi pemetaan kita tersebut, coba saya susun dalam satu database manajemen. Kemudian saya membackup data-data yang di lapangan yang coba saya tuangkan dalam suatu peta lokasi dan lintasan pengamatan. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa lokasi yang memiliki keterlambatan batuan andesit. Kemudian dari sampel yang sudah kita dapat di lapangan, kita melakukan pengujian laboratorium.
Nah, dari pengujian laboratorium ini nantinya kita dapat mempunyai parameternya sendiri, yang nantinya parameter ini harus sesuai dengan kualifikasi perusahaan yang akan kita suplai batuannya. Nah, berdasarkan hasil laboratorium ini, batuan yang ada di PT Bima Saputro Jaya ini sesuai dengan kriteria dan kualifikasi dari perusahaan yang nantinya akan coba kami suplai untuk pembangunan proyek strategis, baik yang ada di sekitar lokasi penelitian dan untuk lokasi-lokasi lainnya. Nah, kemudian hasil pemetaan tersebut nantinya kita tuangkan dalam suatu bentuk laporan. Nah, di mana penyusunan laporan tersebut merujuk pada Kepmen 1806, yang di mana nantinya di sini bakal terdapat format-format penyusunan laporan dengan beberapa komunitas lainnya. Nah, kebetulan di sini komunitas batuan, sehingga nantinya itu pada halaman 1569 itu terdapat format laporan untuk penyusunan eksplorasi komunitas batuan. Kemudian setelah kita sudah melakukan itu semuanya, PT Bima Saputro Jaya telah melakukan perurusan izin, yaitu izin usaha pertambangan eksplorasi. Nah, hingga saat ini PT Bima Saputro Jaya sedang dalam tahap penyusunan untuk izin usaha pertambangan operasi produksi. Mungkin itu gambaran secara umumnya pemetaan eksplorasi batuan andesit yang pernah saya lakukan untuk PT Bima Saputro Jaya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa berkomunikasi secara langsung dengan saya, baik itu via LinkedIn, baik itu via WhatsApp atau email. Mungkin cukup sekian Ibu Lara presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Lara. Oke, terima kasih Pak Yonas atas penyampaian materinya, sangat jelas dan dimengerti. Dan kalau boleh saya simpulkan, ternyata untuk eksplorasi perhitungan sumber daya itu juga memerlukan KPI masing-masing ya Pak ya. Dan juga tahapan dalam pengambilan alur data hingga pengambilan keputusan dalam eksplorasi juga cukup panjang, dari target eksplorasi, kemudian eksekusi data, interpretasi, kemudian model spasial. Dan juga kalau saya lihat juga tadi ada tahapan eksplorasi, di mana di awal eksplorasi itu ternyata biaya yang dikeluarkan itu sedikit, tapi memiliki resiko yang sangat tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, resiko akan menurun, namun dengan biaya yang meningkat. Jadi terjadi adanya persamaan itu terbalik gitu Pak ya. Oke, mungkin untuk rekan-rekan sekalian, kita juga akan kirim link absensi di kolom chat. Nanti untuk rekan-rekan dapat isi linknya untuk data kita dan juga pembuatan sertifikat, e-sertifikat. Jadi silakan diisi. Kemudian mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Mungkin kita langsung saja Pak. Di sini ada pertanyaan dari Bu Agustina. Mungkin untuk Bu Agustina bisa langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Kira-kira Bu Agustina bisa menyalakan ininya, audionya. Oke, mungkin bisa saya bantu ya Bu ya. Pertanyaan begini Pak Yonas, untuk kendala-kendala ini Pak, apa saja untuk kendala-kendala yang pernah Bapak alami selama melakukan eksplorasi di lapangan? Mungkin itu Pak pertanyaannya, bisa langsung dijawab Pak Yonas. Oke Bu Lara, terima kasih Bu Lara. Jadi untuk pertanyaannya mengenai kendala-kendala apa yang saya dapatkan selama melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, mungkin untuk kendala-kendala sendiri sih kebanyakan kendala-kendala yang contohnya mungkin dari GPS gitu yang tiba-tiba mati gitu tanpa adanya suatu penyebab gitu. Padahal baterai yang sudah
saya ganti, baterai yang sudah saya ganti, kemudian lokasinya juga terbuka gitu. Itu yang pertama, masalah GPS. Kemudian masalah yang kedua itu mungkin kendala-kendala akan hadirnya binatang gitu. Karena dimana kita ketahui di Pulau Sumatera ini mungkin untuk kehadiran binatang mungkin cukup banyak ya. Jadi mungkin kendala-kendalanya seperti itu aja sih. Mungkin untuk kendala teknis lainnya mungkin kendala-kendala seperti biasa yang bisa diatasi. Mungkin seperti itu, Bu Lara. Oke, terima kasih Pak Yones. Ternyata kalau untuk kendala-kendala itu lebih ke saat di lapangan ya Pak ya. Jadi alat dan juga keadaan lapangan. Iya, betul Bu Lara. Mungkin seperti itu sih Bu Lara. Lebih ke hal seperti itu. Oke, siap. Mungkin ada lagi nih Pak pertanyaannya dari Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa bergabung dengan kita dan menyampaikan pertanyaan secara langsung Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Lara. Iya Pak. Pak Jonas, saya tadi tertarik dengan terkait survei pemetaan area tambang. Selama ini kalau menurut pengalaman dari Pak Yones, alat apa saja yang digunakan ya? Terus kira-kira apakah itu sudah alat yang tepat atau mungkin ada alat lain yang mungkin lebih efektif, namun memang karena teknologinya mungkin baru atau alatnya mahal, mungkin belum pernah dipakai atau gimana? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Mungkin alat-alat survei yang untuk melakukan pemetaan area tambang, mungkin kita harus mengetahui dulu komoditas apa yang kita cari gitu. Contohnya misalnya kita ingin melakukan eksplorasi batu bara. Nah, itu yang paling pertama itu kita persiapkan paleogeologi, ya dari palu sedimennya mungkin. Kemudian GPS untuk petunjuk kita di lapangan. Kemudian yang ketiga itu peta-peta, mulai dari peta topografi, peta geologi, dan sebagainya nantinya untuk menjadi petunjuk kita di lapangan. Kemudian yang keempat itu ini plastik sampel untuk pengambilan sampel di lapangan. Nah, kemudian mungkin misalnya kita ketemu di lapangan, kita juga harus membawa kompas. Nah, kompas ini untuk mengukur kedudukan, baik itu pola kemenerusan dan kemiringannya itu. Nah, kemudian mungkin untuk pengambilan sampel di lapangan batu bara itu mungkin kita bisa menggunakan metode trenching atau test pit nantinya. Mungkin nantinya untuk yang alat konvensional mungkin kita perlu membawa skop atau cangkul gitu. Nah, mungkin untuk alat-alat yang dibawa di lapangan mungkin kurang lebih seperti itu. Sama tambahannya mungkin bawa meteran gitu. Atau biasanya sih untuk uji geotek di lapangan mungkin kita bawa tabel RQD nantinya. Biar kita tahu nanti batuannya itu masuk yang mana, apa bloki, peribloki, dan sebagainya. Mungkin kurang lebih gambaran secara umum alat survei yang dibawa untuk pemetaan area tambang seperti itu Pak Arif. Mungkin ada yang ditambahin lagi Pak Arif? Jadi menggunakan GPS ya tadi ya, sehingga nanti sudah bisa dibuatkan peta area tambang yang akan dieksplorasi ya, Mas Yones? Ya, betul Pak Arif. Karena nantinya GPS tersebut berfungsi untuk plotting area kita, untuk nantinya bisa kita backup biasanya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih, Mas Yones. Ya, baik Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Jadi untuk melakukan survei itu memang diperlukan sekali GPS itu ya Pak ya? Ya, oke, betul Pak. Baik, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan lagi Pak. Ini dari Pak Tito. Ini menanyakan terkait dokumen teknis laporan eksplorasi Pak. Mungkin Pak Tito bisa bergabung dengan kita Pak? Pak Tito, apa ada di sini Pak? Oke, mungkin bisa saya bantu ya Pak ya? Halo. Oke, Halo. silakan Pak. Untuk pertanyaannya gimana Pak?
Iya, ini saya mau tanya ini. Oh, perkenalkan nama saya Tito ya. Mungkin udah kenal ya kita. Jadi saya mau tanya Siap, nih. Pak. Ini laporan eksplorasi yang ditujukan untuk ke perusahaan itu apakah sama formatnya dengan laporan akhir eksplorasi yang ditujukan untuk nanti ke dinas? Contohnya itu kayak dokumen teknis. Gitu. Sudah ini. Oke, siap. Ya, siap. Mungkin Pak Yones, gimana Pak terkait dokumen teknis waktu eksplorasinya? Oke, baik Bella. Uh, nah, sebenarnya beberapa studi-studi yang pengeksplorasian itu nantinya bakal terdapat uh, ya perbedaan laporan antara laporan kita ke perusahaan dan laporan kita ke dinas nantinya. Nah, mungkin untuk ke dinas nanti kita bisa mengacu ke Kepmen 1806 yang seperti di slide saya tadi. Nah, terus untuk yang kita lakukan pelaporan ke perusahaan itu mungkin uh, dengan format yang berbeda, namun isinya tuh hampir lebih sama dengan data yang kita laporkan ke dinas nantinya, mulai dari data-data pemetaan geologinya, data-data foto-foto singkapannya, deskripsinya, kemudian data-data pemborannya itu harus kita laporkan semua nantinya ke perusahaan nantinya, sehingga nantinya ketika kita menyusun untuk laporan teknis ke dinas, nantinya perusahaan tersebut sudah meng-ACC gitu. Nah, cuma nanti ini tergantung dengan kebijakan perusahaan yang kita lakukan pemetaan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Tito. Oke, untuk mungkin itu jawabannya dari Pak Yones. Kira-kira di Pak Tito ada yang ingin ditanya lagi Pak? Sudah cukup ya. Oke, siap Pak. Jadi memang untuk laporan eksplorasi untuk ke dinas itu mengacu Kepmen 1806 Pak, tahun 2018. Jadi untuk isinya mungkin bisa harus sama juga gitu Pak. Tapi untuk format dan sebagainya bisa disesuaikan. Ya mungkin itu ya Pak Tito. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi Pak Yones. Ini terkait eksplorasi geofisika, mungkin eksplorasi lanjutan ya Pak ya. Ini dari Pak Mubarak. Mungkin Pak Mubarak bisa menyampaikan pertanyaannya Pak secara langsung. Oke, mungkin saya bantu untuk sebut pertanyaannya ya Pak Mubarak Amin. Untuk Pak Yonas, pertanyaan seperti ini Pak. Bagaimana proses drilling yang Ya, halo, tes. Oke, siap. Ini Pak Mubarak Amin. Silakan Pak untuk Iya, menyampaikan pertanyaannya Pak. iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mubarak Amin. Saya izin bertanya Pak tentang bagaimana proses tahapan eksplorasi tersebut dan apakah ada metode yang lain atau metode eksplorasi geofisika yang juga dilakukan pada tahap eksplorasi tambang batuan? Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaannya. Oke Pak. Oke, siap Pak Mubarak. Terima kasih Mungkin untuk pertanyaannya. Ya. Di sini mungkin untuk tambang batuan sendiri, mungkin nantinya untuk memverifikasi data bawah permukaan, kita bisa melakukan drilling. Nah, namun untuk meminimalisir masalah dana, mungkin kita bisa melakukan geolistrik atau geofisika. Nah, tapi sebaiknya kedua data ini dilakukan, baik itu data pemboran drilling, batuan, dan data geofisika. Karena nantinya data geofisika sendiri akan bisa membantu para website geologis nantinya untuk memverifikasi data dari hasil pemboran. Karena contohnya nantinya misalnya kita komunitas batu bara, nantinya batu bara sendiri dalam hasil log itu mempunyai karakteristik sendiri gitu. Kemudian nantinya kita juga dapat mengetahui batas-batas pelapukan kita nantinya itu sampai ke zona mana. Sama nanti bisa jadi kita dapat juga muka air tanahnya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaannya
apakah proses drilling itu dilakukan dan geofisika lainnya juga dilakukan, itu sebaiknya dilakukan. Sehingga data yang diperoleh pun akan valid gitu. Dan bisa menambah tingkat keyakinan geologisnya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Mubarak. Ada yang ingin ditanyakan Pak Mubarak? Oke, untuk Pak Mubarak kira-kira? Iya Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Ya, cukup jelas atas jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mubarak. Jadi untuk geofisika ini di tambang batuan mungkin bisa dilakukan geolistrik ya Pak Yonas ya, begitu Pak? Ya, betul Bu Lara. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Sri. Untuk Bu Sri kira-kira bisa menyampaikan secara langsung Bu untuk pertanyaannya? Mungkin saya bantu untuk bacakan ya Bu ya. Pertanyaan seperti ini Pak Yonas. Sebelum dilakukan eksplorasi, apa saja yang perlu ditinjau terlebih dahulu? Misal, apa saja yang harus kita lihat kalau di lokasi tersebut perlu lanjutan eksplorasi bahwa lokasi tersebut memiliki endapan berharga? Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, Untuk Bu Lara. mengetahui endapan terlebih dahulu itu Pak. Coba saya bantu jawab ke slide Bu Lara. Oke, Pak. Nah, jadi mungkin untuk menentukan apakah suatu lokasi kita ini perlu dilakukan eksplorasi lanjutan atau tidak. Nah, yang pasti itu yang pertama kita menentukan apakah lokasi pemetaan kita ini memiliki keterlambatan sumber daya. Nah, di mana keterlambatan sumber daya ini nantinya apakah dia hadir dengan jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak. Contohnya ada beberapa yang memiliki lokasi terdapat batuan gitu misalnya, tapi dia tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis ini dalam artian seperti uh, jumlahnya itu sangat sedikit gitu, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Sehingga perlulah dicari lokasi-lokasi yang lainnya. Nah, kemudian kita harus juga memperhatikan faktor-faktor masalah politik di daerah situ seperti apa. Apakah politiknya itu politik yang sedang konflik atau yang biasa-biasa saja. Nah, kalau politiknya itu sangat konflik, itu harus kita perhatikan lagi. Jangan sampai lokasi yang menurut kita prospek berada pada zona konflik. Gitu. Kemudian masalah perizinan, kemudian masalah transportasi gitu. Untuk kita menuju lokasi yang kita untuk mensuplai barang kita ini, itu seperti apa? Itu harus kita perhitungkan semuanya nantinya. Kemudian ketika eksplorasi yang geologisnya itu sudah yakin, dengan data yang didapat di lapangan, dengan karakteristik endapannya, kemudian dari hasil analisis laboratoriumnya itu prospek, dan sesuai dengan kualifikasi yang dicari, nantinya akan dilakukan eksplorasi lanjutan atau eksplorasi lebih detail. Nah, eksplorasi lebih detail ini nantinya bisa melakukan pemboran salah satunya, sehingga lebih meyakinkan tingkat keyakinan geologinya. Nah, mungkin tahapan-tahapan yang harus diperhatikan mungkin seperti itu, Ibu Sri Wulan Handayani. Oke Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Jadi memang untuk eksplorasi itu kita harus melakukan eksplorasi pendahuluan dulu, baru kita tentukan dan melakukan eksplorasi lanjutan begitu ya Pak ya? Ya, betul Bu Lara. Oke Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Satria Budi. Kira-kira Pak Satria Budi bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung Pak? Ini Untuk Pak Satria Budi. Oke, mungkin saya bacakan ya Pak. Untuk pertanyaannya Pak Yonas dari Pak Satria Budi Pak.
Beliau menanyakan tentang tips eksplorasi batu bara, cara mengetahui batu bara masih satu SIM atau tidak dari beberapa titik bor yang sudah dilakukan. Mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, baik Bu Lara. Ini pertanyaan dari Pak Satria Budi. Mungkin untuk mengetahui dia masih satu SIM atau tidak dari lokasi titik bor, kalau pengetahuan saya dari beberapa literatur yang sudah saya baca dari beberapa studi case, batu bara satu SIM ini dari data hasil bor itu memiliki karakteristik lock yang hampir mirip. Nah, jadi misalnya yang satu locknya cembung gitu. Nah, dengan SIM yang sama pasti nanti kurang lebih bentukannya hampir sama. Itu yang pertama dari hasil log fisikanya, geofisikanya. Kemudian yang kedua dari ketebalannya. Nah, kalau dia satu SIM itu kurang lebih ketebalannya hampir sama. Jadi yang satu ketebalannya 5 meter. Mungkin di lokasi yang lain dengan SIM yang sama ketebalannya bisa berbeda, tapi sangat tipis gitu. Nah, kemudian yang ketiga dari karakteristik di lapangannya. Nah, dari karakteristik terhadap SIM A misalnya tentunya lempung misalnya kan. Nah, bisa jadi kita lepas ngebor lagi di lokasi yang sama dengan OB-nya batu lempung itu bisa kita klasifikasikan sebagai satu SIM. Nah, tapi berbeda dengan lokasi yang berbeda atau adanya splitting. Nah, adanya splitting ini nantinya bisa membuat SIM-nya menjadi terpisah menjadi A1 dan SIM A2 gitu. Untuk SIM A yang menjadi SIM induknya. Mungkin lebih ke situ sih Pak Satria, lebih ke karakteristik dari hasil pemborannya itu di lapangan seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Lara. Baik, terima kasih Pak Yones. Jadi untuk mengetahui perbedaan SIM dari bor itu kita perlu baca dari log fisikanya ya Pak ya, dan juga dari ketebalannya. Supaya kita bisa tahu apakah itu SIM yang sama atau malah itu SIM berbeda atau malah lagi split ya Pak. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak sebelum kita menutup webinar kali ini. Ini dari Mbak Tasya Milenia. Oke, ini mungkin dari Unila ya kalau salah ya Mbak Tasya. Mungkin bisa disampaikan secara langsung Mbak untuk pertanyaannya. Baik, tes apa sudah terdengar Mbak? Ya. Halo. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Yonas atas penjelasannya. Saya ingin bertanya terkait eksplorasi awal tadi, di mana dijelaskan bahwasannya dalam eksplorasi awal itu kita tidak perlu untuk melakukan eksplorasi yang cukup detail, misal pengambilan data setiap 1 meter hingga bisa mengefisiensikan waktu dan biaya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk seleksi area yang dimaksud ini, bagaimana ya caranya supaya data yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Ya, terima kasih saudari Tasya untuk pertanyaannya. Mungkin untuk cara menseleksi area target kita itu lokasi-lokasi yang menurut kita menjadi prospek. Karena misalnya kita mendatangkan setiap lokasi per 1 meter nantinya, yang dimana lokasi penelitian kita itu sangat luas, nantinya tidak bisa tergambar di dalam peta. Karena kan setiap peta pasti mempunyai skalanya masing-masing nantinya kan. Nah, sehingga yang kita datangkan itu lokasi-lokasi yang mungkin cukup berjarak, yang nantinya bisa tergambar di peta yang pertama. Kemudian yang bisa memiliki karakteristik mungkin yang berbeda dengan batuan sebelumnya. Karena jika kita melakukan sampel atau sampling di lokasi yang berdekatan, nantinya bisa jadi batuan kita itu hasilnya hampir sama gitu. Makanya yang kita lakukan ambil sampel itu lokasi yang mungkin cukup berjarak jauh atau yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan batuan sebelumnya. Karena nantinya kita bisa melakukan interpretasi aja, oh ini dari
LP sekian sampai meter sekian itu batuannya hampir sama. Nah, jadi kita tidak buang-buang waktu gitu datang ke lapangan, karena konsep eksplorasi sendiri namanya masih eksplorasi, masih tahap awal, masih mencari, sehingga kalau bisa biaya yang dikeluarkan itu sangat sedikit, tapi data yang kita peroleh itu akurat. Karena nantinya hingga kita tahap proses penambangan sangat banyak biaya yang mesti dikeluarkan. Nah, mungkin kurang lebih untuk menseleksi targetnya seperti itu, Bu Tasya. Terima kasih atas jawabannya, cukup jelas. Oke, terima kasih untuk Mbak Melania. Dan untuk pertanyaan terakhir ini Pak, karena waktu sudah menunjukkan jam 11, ini dari Pak Pak Janu ya Pak ya, mungkin Pak Janu ya, kita panggil Pak Janu. Dan untuk pertanyaan mungkin bisa disampaikan secara langsung Pak. Oke, atau mungkin saya bisa sampaikan secara langsung ya Pak ya. Pertanyaan seperti ini Pak Yones, dalam eksplorasi selalu ada kendala yang ditemukan baik dari pihak pengelola maupun masyarakat. Salah satu untuk mengatasinya bagaimana Pak terkait hal tersebut? Mungkin Pak Yones bisa bantu dijawab Pak? Siap, Saudara. Ini terima kasih untuk prediction untuk Saudara. Mungkin untuk cara mengatasi, memang Pak, ketika kita melakukan eksplorasi di lapangan, pasti bakal ada pihak-pihak yang mengetahui gitu apa yang kita cari gitu. Atau bakal nanti ada pihak-pihak yang bisa menghalangi kita untuk melakukan eksplorasi. Nah, mungkin tips dari saya, mungkin kita lebih melakukan tindakan persuasif atau tindakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya. Mungkin kita bisa membawa atau meminta izin kepada Kades atau kepala dusun di sekitarnya atau orang-orang yang menjadi kepercayaan oleh warga sekitar, sehingga nantinya ketika kita didatangi oleh orang atau pihak yang ingin menghalangi kita bisa menjelaskan gitu bahwa kita sudah melakukan atau sudah minta izin gitu kepada pihak-pihak yang berwenang di sekitar daerah tersebut. Mungkin lebih ke hal-hal pendekatan atau persuasif saja sih Bu Lara, lebih ke masyarakat sekitar agar kita bisa memberikan pengertian atau pemahaman yang bisa dipahami oleh warga sekitar. Mungkin seperti itu Bu Lara. Oke, terima kasih Pak Yones atas jawabannya. Untuk pertanyaan ini memang harus kita istilahnya assalamualaikum dulu ya Pak ya. Iya betul Bu Lara. Ke daerah yang ingin kita lakukan penelitian supaya ya, tidak ada konflik-konflik seperti itu. Baik, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Pak. Dan akhirnya kita sampai juga di sesi akhir dari webinar ini. Oh ya, ada pertanyaan satu lagi Pak, hampir tertinggal dari Pak Prayoga Pak. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan adalah, mungkin Pak Prayoga bisa langsung sampaikan Pak. Wah, bisa. Cek. Oke, Sudah kedengaran? Sudah Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya, ini masih diberikan kesempatan lagi untuk menanya oleh Bu Lara. Kemudian juga terima kasih juga kepada Pak Yonas, ini ilmu baru bagi saya untuk eksplorasi andesit. Langsung ke pertanyaannya Pak. Tadi sedikit dijelaskan bahwasanya kita perlu menganalisa lah, bahasanya tuh kualitas dari batuan yang dicontohkan ini komoditas andesit gitu. Pertanyaannya, kalau untuk komoditas andesit itu nilai-nilai apa aja yang perlu diperhatikan Pak, sehingga komoditas kita ini menjadi komoditas yang bernilai tinggi ataupun komoditas yang mungkin bernilai rendah. Kemudian bisa dikaitkan juga, kira-kira ada kontrol geologi yang mempengaruhinya nggak Pak? Mungkin kalau pertanyaan ini mengarah, misalnya kalau di batu bara kita bicara dengan nilai kalori, itu akan sangat erat kaitannya dengan struktur geologi,
dengan kegiatan vulkanisme. Apakah di andesit itu ada kaitannya dengan kontrol geologinya, Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Prayoga. Nah, ini mungkin untuk study case yang di PT BSW Pak ya. Mungkin coba saya cerita sedikit. Mungkin untuk kualifikasi atau spek yang perlu diperhatikan, yang pertama itu mengenai berat jenis Pak Yoga. Nah, jadi dari perusahaan yang bakal kami supply nantinya mempunyai kriteria berat jenis yang menurut mereka sesuai dengan kualifikasi mereka, gitu. Karena nantinya akan dibutuhkan untuk infrastruktur kan. Itu yang pertama, masalah berat jenis. Nah, kemudian yang kedua itu masalah kekerasan. Nah, jadi kekerasan sendiri itu sangat berpengaruh karena nantinya bakal digunakan untuk infrastruktur kan, seperti contohnya untuk pembuatan jalan tol, kemudian untuk pembuatan bendungan nantinya. Itu kan diperlukan batuan-batuan yang kokoh nantinya, sehingga nantinya dapat menahan beban-beban yang melewat di atasnya gitu. Jadi mungkin dua faktor itu yang sangat penting untuk spek yang perlu diperhatikan untuk bahan andesit untuk keperluan infrastruktur. Yang pertama itu berat jenis, yang kedua itu kekerasan. Nah, untuk PT BSW sendiri ini sudah masuk kepada kualifikasi yang dinyatakan sesuai atau layak dari pihak yang akan menjadi supply batu BSW tersebut. Nah, mungkin itu yang untuk pertanyaan pertama ya Pak Yoga, untuk mengenai kualitas spek yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua mengenai kontrol struktur. Nah, memang Pak Yoga, dimana kita ketahui Pulau Sumatera ini sangat erat dipengaruhi oleh infrastruktur. Nah, sehingga kita harus bisa mengetahui lokasi yang meskipun dia terdapat kontrol struktur, tapi dia memiliki kekerasan yang sangat tinggi gitu. Karena pengaruh struktur sendiri mungkin bisa menambah kekerasan dari batuan sendiri. Nah, mungkin yang dihindari dari struktur untuk batuan andesit sendiri yaitu zona-zona struktur yang bisa untuk mengalami mineralisasi atau mengalami alterasi gitu, yang membuat batuannya itu mengalami perubahan gitu, sehingga nantinya kekerasannya pun sangat berpengaruh, yang dimana kita ketahui mungkin batuan yang mengalami alterasi dan mineralisasi mungkin itu cukup rapuh ketika kita melakukan pengambilan sampel gitu, mudah rapuh. Berbeda dengan andesit yang benar-benar fresh gitu, tanpa dipengaruhi oleh alterasi atau mineralisasi. Nah, mungkin seperti itu Pak Yoga untuk pengaruh struktur yang ada di daerah sekitar lokasi penelitian BSW. Oke, untuk Pak Prayoga, bagaimana Pak? Ya, cukup. Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Prayoga. Jadi untuk batuan itu yang dilihat itu adalah berat jenis dan juga kontrol struktur. Begitu ya Pak Yonas ya? Oke, mungkin sebelum kita tutup webinar pada hari ini, di sini sudah ada Pak Erik sebagai Direktur Bima Sabartung Group yang juga join pada webinar hari ini. Mungkin Bapak bisa memberikan tambahan Pak untuk hari ini. Baik, terima kasih Ibu Lara atas kesempatan yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam si Bima Series, yang mana ini merupakan seri yang ketiga. Apresiasi juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Di sini ada Pak Yanes dari Micromine, kemudian ada Pak Reza Hasanuddin ini dari Aceh, kemudian ada rekan-rekan lainnya lah yang mungkin saya kira pasti tidak hanya berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih dan kami ingin terus berlanjut dalam si Bima Series berikutnya untuk berbagi
pengalaman, berbagi empiris dengan rekan-rekan semua apa yang sudah kami lakukan berdasarkan praktek kami di lapangan sebagai konsultan pertambangan, kemudian praktek kami sebagai badan usaha yang akan mengembangkan tambang baru, khususnya kuari andesit di Oku Selatan Muara II. Sehingga apa yang kami sampaikan ini adalah betul-betul yang pernah kami peroleh di lapangan dan ingin kami sharingkan kepada rekan-rekan semua. Ada beberapa mungkin yang ingin saya tambahkan terkait dengan yang tadi rekan-rekan udah tanyakan. Saya minta waktunya sekitar paling nggak 2 menit lah. Terkait dengan peralatan survei tambang, ini ada Pak Arief Yoga Pratama. Peralatan survei yang nantinya harapannya ini bisa lebih presisi lagi dalam survei tambang ini sebetulnya sebaiknya sudah tidak lagi menggunakan GPS handheld ya, tapi sudah bisa dikembangkan dengan teknologi survei terkini, mungkin menggunakan RTK atau menggunakan metode GPS GNS dengan sistem N-trip namanya. Harapannya itu sudah jauh lebih detail lagi, karena kalau GPS handheld itu kalau misalnya 64S Garmin-nya itu masih punya deviasi 7-13 meter, itu cukup jauh. Nah, sedangkan kalau sudah menggunakan GNS RTK ataupun N-trip, walaupun masih survei tinjau, itu kita sudah mendapatkan tingkat ketelitian yang bagus lah. Walaupun sekarang dengan yang metode yang terbaru, dengan alat yang sudah makin canggih, itu alat-alat tersebut sudah terjangkau, baik jika dibeli ataupun sewa. Itu sudah lebih terjangkau lagi, sehingga harapannya walaupun survei tinjau tapi menghasilkan hasil yang lebih bagus. Kemudian berikutnya kaitannya dengan metode geofisika lah. Geofisika ini memang dalam SNI 5015 2019 maupun KCMI 2017 belum bisa sebagai data untuk menambah cadangan ya, atau sumber daya. Sumber daya dan cadangan ini masih didasarkan atas data lubang bor. Sehingga harapannya dengan teknik geologis yang bagus, smart mapping yang terarah, data geofisika ini dapat melengkapi. Andai kata misalnya rekan-rekan ini memperoleh proyek geologis tapi misalnya jarak lubang bornya lebih renggang. Nah, harapannya dengan adanya tambahan geofisika berupa logging ataupun berupa geolistrik, ini bisa meyakinkan dari CPI-nya nantinya untuk bisa memasukkan atau paling tidak memodelkan batu bara berdasarkan kemenurusan data dari geofisika tersebut. Walaupun mungkin secara neraca cadangan atau sumber daya itu tidak dapat diakui, karena yang dapat diakui hanya berdasarkan lubang bor. Nah, terus satu lagi yang menarik, ada tadi mungkin area seleksi hasil penelitian ya. Ini pernah kami alami, seperti yang tadi Pak Yonas sampaikan, kami ketika membuat WIUP Bima Sabar Wijaya berupa kuari, ini tahapannya mulai dari desktop study, kemudian mulai dari mapping, desktop study. Setelah desktop study, kami lakukan penelitian di lapangan atau mapping geologi. Dari situ pun kami masukkan lagi ke desktop study lagi, sehingga seleksi tersebut berdasarkan komoditas kami. Contohnya misalnya, ketika komoditasnya andesit, ini kan yang diharapkan adalah ketika kita sudah ketahui bahwa lokasi tersebut adalah fresh rock, maka yang kita kunci adalah topografinya. Topografi kita kunci kemarin ketika membuat WIUP, wilayah izin pertambangan andesitnya BSW, itu kita kunci adalah bagaimana yang memiliki kontur atau topografi yang tinggi. Dari situ kita akan buat WIUP
yang saling terhubung, artinya zigzag, sehingga bisa memenuhi area mana yang benar-benar tercover dengan topografi yang tinggi, kan gitu. Karena berdasarkan mappingnya semuanya adalah kategori fresh rock, sehingga kita akan kunci mana yang volumenya paling tinggi, itu berdasarkan topografi. Tapi kalau batu bara tentu berbeda, belum tentu yang topografi tinggi ada batu baranya, dan belum tentu yang topografi rendah tidak ada batu baranya. Sehingga ketika batu bara ini lain, orientasinya adalah berdasarkan strike. Ketika sudah diketahui strike-nya, misalnya dari timur ke barat, tentunya WIUP-nya adalah yang paling optimal adalah dari timur ke barat. Jangan sampai strike-nya timur ke barat, Anda membuat WIUP dari utara ke selatan. Gitu. Sehingga sesuai dengan kriteria komoditasnya seperti apa. Terus kemudian yang kelima ini ada Pak Janus ya, kaitannya dengan sosial Pak. Ini menarik Pak, saya pernah beberapa metode eksplorasi yang pernah saya lakukan Pak. Tentu yang pertama adalah eksplorasi dengan cara persuasif ya. Artinya persuasif ini ya kita katakanlah kolonwon kepada pemuka masyarakat, kepada pemuka desa, aparat desa. Itu kita lakukan Pak, dan itu alhamdulillah berhasil. Namun ada kalanya Pak, kita berada di lokasi desa yang mungkin ya, mohon maaf tanda kutip, masyarakatnya ini agak sulit. Jadi walaupun kita sudah katakanlah sudah izin dengan tokoh masyarakat, dengan aparat desa, ini masyarakatnya tidak paham lah. Artinya tetap aja kita dipersulit atau kita diintimidasi segala macam, itu pernah kita lakukan Pak. Yang pernah kita siasati adalah kita menggunakan metode silent mapping ya Pak. Jadi silent mapping ini ya kita seolah-olah tidak survei, tapi kita menggunakan metode ya seperti kita memancing, seperti kita mencari batuan, karena zaman dulu lagi heboh, lagi ngetren batu aki, sehingga kita mencari seolah-olah mencari batu aki. Tentu kita bawa sampel-sampel di dalam tas itu kuarsa, kita bawa misalnya kalau dulu istilahnya maison, tapi sebenarnya kuarsa juga sih. Nah itu kita tentukan ketika kita ketemu, nah kita mau cari batu maison, sehingga harapannya itu juga. Pun kita juga pernah Pak menggandeng adik-adik mahasiswa yang ingin kerja praktek atau skripsi, sehingga kita metodenya adalah riset Pak. Jadi tergantung kondisi sosialnya seperti apa. Kalau kondisi sosialnya memang terkendali, itu kita kita show up juga tidak masalah. Justru dengan begitu kita juga akan sampaikan bahwa kita mau nambang loh. Contohnya adalah BSW Pak. BSW ini ketika masuk kita udah sampaikan ke masyarakat bahwa kita mau nambang. Bagaimana kesan-kesan dari masyarakat ketika kami mau nambang, dan seperti itu. Sekaligus kita juga melakukan mapping sosial sebelum kita mulai penambangan Pak. Seperti itu. Terus satu lagi andesit ya. Tadi dari pertanyaan Prayoga ya, mohon maaf Pak Prayoga Kurniawan. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, andesit ini merupakan komoditas batu yang dominan ya, dominan untuk kegiatan konstruksi di Indonesia. Karena sebetulnya andesit ini dari segi berat jenis, karena berat jenis yang masuk dalam kriteria konstruksi itu adalah punya BJ di atas 2,5 ya. Nah, andesit ini adalah 2,6. Dan kebetulan andesit juga banyak ditemukan di alam lah, sehingga memang andesit ini yang dominan. Tapi sebetulnya ada satu lagi komoditas batu yang sebetulnya tingkat grade-nya lebih tinggi, dan ini banyak digunakan di pelabuhan-pelabuhan. Karena kalau pelabuhan-pelabuhan itu untuk reklamasi terutama, itu harus memiliki berat jenis yang lebih besar lagi dari andesit, yaitu basal. Jadi batu-batu basal ini ketika memang untuk konstruksi yang sifatnya pelabuhan ataupun reklamasi yang di laut, ini sangat diperlukan sekali.
Karena ketika membangun pembangunan konstruksi tersebut itu per layer. Layer pertama mungkin bentuknya boulder ukuran 1 meter kubik itu sebagai base. Kemudian nanti layer kedua itu berupa ukuran per 500 kg. Kemudian yang layer ketiga itu berupa batu kelapa, istilahnya boulder-boulder seperti batu kelapa. Dan itu harapannya berat jenisnya lebih besar dari andesit supaya ketika gelombang itu tidak menghantam atau tidak terbongkar lah atau tidak buyar. Nah itu andesit. Jadi berat jenis dan sama kekuatan ya. Mungkin saya kira seperti itu tambahannya kepada rekan-rekan semua. Harapannya kami dapat terus memberikan manfaat, dapat memberikan sharing berdasarkan apa yang sudah kami dapatkan kepada rekan-rekan semua. Dan terus terang kita berharap kepada rekan-rekan semua kita bisa menjalin networking, dapat menjalin sinergitas, baik ini mungkin di di media sosial ataupun nanti kita bisa insya Allah bisa ketemu langsung lah. Mungkin itu saja kepada Ibu Lara. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas tambahannya. Oke, mungkin untuk rekan-rekan sekalian kita sampai ke sesi terakhir, dan untuk informasi lagi, webinar Sidima Series 2020 juga akan terus melanjutkan ke episode kelima, di mana itu pada tanggal 6 Oktober, dan diharapkan untuk rekan-rekan sekalian juga ikut berpartisipasi karena pembahasannya semakin menarik. Di sini akan membahas terkait penerapan good mining practice sebagai media pemerataan kesejahteraan sosial dan pengelolaan lingkungan di sekitar tambang. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober. Mungkin bisa di-note dan jangan lupa untuk daftar supaya tidak tertinggal. Oke. Mungkin kita lanjut ke sesi foto bersama ya. Untuk rekan-rekan sekalian bisa menyalakan videonya untuk kenang-kenangan kita episode 4 ini.